Jadi gejalanya itu akan semakin jelas dengan berjalan waktu. Nah, kalau awalnya sama sekali nggak ada gejala, dengan berjalan waktu akan mulai muncul perdarahan. Perdarahan di daerah vagina, ya. Nah, perdarahan di daerah vagina ini munculnya di antara waktu haid. Jadi bukan ini nggak jadwalnya menstruasi, kok keluar darah gitu. Halo sahabat Sonora, jumpa lagi dengan saya Dr. Santi di acara Kamu Sehat. Bersama saya tentunya ada Fide. Dokter Santi sudah makin jago hosting ya dok. Merangkap, narasumber bisa, hosting juga bisa ya. Hari ini kita akan wawancara Dokter Santi. Bukan tentang karirnya ya, bukan sebagai host dan juga bukan sebagai dokter, tapi kita akan fokus membahas seputar kanker serviks dok. Iya, ini kanker yang banyak dijumpai pada perempuan, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, yang kalau cepat ketahuannya bisa angka kesembuhannya besar. Tapi sayangnya banyak yang terlambat. Oke, kita cari tahu dulu ya dok. Ya. Kanker serviks ini sebenarnya apa sih dok? Sebenarnya kanker serviks itu adalah kanker yang tumbuh di leher rahim. Nah, leher rahim itu disebut dengan serviks. Jadi rahim kita tuh bentuknya kayak buah pir terbalik. Jadi tangkai bagian yang kecil ada di bawah, bagian yang besar ada di atas. Nah, dia bentuknya dalamnya itu berongga. Jadi di bagian bawahnya itu kayak ada bibirnya, persis kayak bibir kita, hanya dia tertutup agak rapat. Dan kalau misalnya ada sel kankernya, maka sel kankernya itu akan ada di bibirnya itu. Dan dengan berjalan waktu dia akan nyebar kemana-mana. Dan sayangnya ditemukannya itu pada saat kankernya sudah menyebar. Berarti bisa dideteksi dini sebenarnya atau gimana dok? Sangat bisa. Itulah pentingnya edukasi tentang kanker serviks, cara penanganannya, cara deteksinya kepada masyarakat luas supaya angka kejadian datang terlambat ini bisa ditekan. Karena sebenarnya deteksinya ada caranya. Gimana dok? Dengan cara melakukan pemeriksaan pap smear dan HPV test. Oke, pap smear dan HPV test. Kalau seandainya secara fasilitas tidak memadai untuk mencapai fasilitas kesehatan yang menyediakan HPV test maupun pap smear itu agak sulit, bisa datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan sederhana lainnya dengan menggunakan asam asetat. Jadi pemeriksaan dengan menggunakan asam asetat yang murah, meriah, cukup akurat. Oke, berarti tapi itu harus dideteksinya secara rutin atau gimana nih dok? Secara rutin, karena gejalanya itu pada awalnya memang tidak jelas, sehingga pemeriksaan rutin itu sangat penting dilakukan karena begitu ketemu langsung diobatin, angka kesembuhan tinggi. Jadi jangan sampai melewatkan pemeriksaan rutin. Oke, berarti deteksi dini bisa dilakukan dengan pemeriksaan rutin. Berarti pencegahan juga bisa dilakukan ya dok? Iya, Perlu pencegahan. suntik-suntik kah atau apa dok? Pencegahannya itu juga termasuk yang Fidel katakan, suntik. Jadi vaksinasi terhadap HPV bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya kanker serviks. Nah, mengapa HPV? HPV itu apa sih? Iya dong, saya taunya Bingung kan? HPS. Kertas dong, folio. Apa tuh Jadi, dok HPV? HPV itu adalah Human Papilloma Virus. Jadi itu nama virus yang dia menyerang ke kulit dan selaput mukosa, seperti di rongga mulut, di area kelamin maupun di daerah anus. Nah, yang untuk kulit itu yang dia bisa menyerang kulit itu dia bisa menyebabkan kutil. Jadi kan sering ada di tangan ada tumbuh daging gitu ya, kayak kembang kol gitu, atau di kaki gitu ya. Itu merupakan jenis HPV yang tidak ganas. Nah, jenis virus HPV itu kita bagi jadi dua. Jadi ada yang berpotensi menyebabkan kanker, kita sebutnya sebagai virus HPV dengan resiko tinggi. Ada juga yang virus HPV dengan resiko rendah. Yang resiko rendah paling cuma bikin kutil-kutil doang, jarang yang bikin kanker. Tapi HPV yang jenis resiko tinggi itu ada beberapa jenis, itu bisa 70-90% menjadi penyebab dari
kanker serviks. Makanya kita vaksin supaya nggak kena HPV yang resiko tinggi. Yang paling sering ditemukan itu HPV 16 dan 18. Itu penyebab 70-an% dari kanker serviks. Dengan divaksin kita nggak bisa kena si virus HPV 16 dan 18 ini. Tapi sekarang vaksinnya udah beberapa banyak bisa mencegah beberapa jenis HPV virus lainnya yang juga berpotensi menyebabkan kanker. Jadi vaksin terhadap HPV juga perlu dilakukan bukan hanya pada anak perempuan saja, tapi juga pada anak laki-laki. Kenapa, jadi, Dok? Anak perempuan yang berusia di atas 9 tahun, jadi sampai 26 tahun, itu sebelum dia aktif melakukan hubungan seksual, itu harus divaksin. Dan juga laki-laki. Mengapa? Karena HPV tidak hanya bisa menyebabkan kanker serviks yang hanya ada di perempuan, tapi dia juga bisa menyebabkan kanker pada laki-laki. Tepatnya aja yang beda. Pada laki-laki mungkin dia bisa menyebabkan kanker di daerah alat kelamin pria, dan juga bisa menyebabkan kanker di daerah anus, bisa juga menyebabkan kanker di daerah mulut dan belakangnya, jadi orofaring. Jadi laki-laki perlu juga divaksin selain untuk mencegah si HPV menyebabkan kanker di tubuhnya, juga menyebabkan si pria ini tidak terkena HPV yang resiko tinggi sehingga dia tidak menularkan si HPV ini ke istrinya. Jadi melindungi istrinya juga. Baiklah, lindungi bersama berarti ya laki-laki dan juga perempuan. Ternyata perlu vaksin HPV walaupun topik kita tentang kanker serviks. Biasa kan langsung kepikirannya perempuan. Kan perempuan yang punya rahim gitu ya. Ternyata laki-laki juga perlu divaksin HPV. Kalau ini Dok, kalau misalnya ada seorang perempuan gitu ya, tidak melakukan pencegahan, tidak ada suntik HPV tadi, kemudian juga tidak melakukan deteksi secara rutin, akhirnya kena nih kanker serviks. Gejala awalnya itu seperti apa, Dok? Kalau baru-baru kena nggak ada gejalanya, biasa aja, sehat-sehat aja gitu ya, Dok, biasanya ya. Sehat-sehat aja, karena dia belum menimbulkan keluhan apapun. Dan pada saat itu adalah saat yang sangat tepat untuk dilakukan pengobatan. Kalau dilakukan pengobatan itu angka kesembuhannya luar biasa baik ya. Jadi gejalanya itu akan semakin jelas dengan berjalan waktu. Nah, kalau awalnya sama sekali nggak ada gejala, dengan berjalan waktu akan mulai muncul perdarahan. Perdarahan di daerah vagina ya. Nah, perdarahan di daerah vagina ini munculnya di antara waktu haid. Jadi bukan ini nggak jadwalnya menstruasi, kok keluar darah gitu. Nah, hati-hati ya. Atau perdarahan yang muncul sesudah menopause. Jadi menopause kan udah berhenti haid, udah berhenti menstruasi, tiba-tiba perdarahan lagi, hati-hati. Atau perdarahan yang terjadi sesudah hubungan seksual, hati-hati juga. Atau perdarahan yang luar biasa banyak, luar biasa hebat pada masa haid. Jadi perdarahannya nggak biasanya, hati-hati juga gitu ya. Selain perdarahan bisa juga keluar keputihan. Keputihan itu biasanya baunya agak nggak enak gitu ya, warnanya agak coklat atau bercampur dengan darah. Itu hati-hati juga. Atau nyeri bisa dirasakan ketika berhubungan seksual, atau nyeri yang rasanya di daerah panggul. Kok agak nggak enak gitu. Dan dengan berjalan waktu, gejala-gejalanya itu, simptom-simptomnya itu makin banyak dan makin terasa gitu, sehingga orang mulai ada sesuatu yang nggak beres gitu. Baru ngecek. Jadi berat badan mulai turun. Nggak nurunin berat badan, makan biasa aja kok tambah kurus gitu kan. Jangan happy dulu, coba dicek ya. Terus rasa capek yang nggak biasanya nih, nggak ngapa-ngapain kok capek gitu ya. Terus rasa nggak sehat gitu. Itu hati-hati. Jadi itu bisa merupakan tanda-tanda keganasan secara umum dari kanker itu ya. Dengan berkembangnya lagi, berjalan waktu kan si kanker tambah gede, dia bisa pindah. Pindah ke organ-organ lainnya gitu ya, Dok. Jadi dia punya anaknya dibelikan rumah. Dibelikan agak rumah. Udah numpang di tubuh kita, ngerepotin gitu kan. Jadi si anak-anak kanker ini akan berpindah ke organ-organ di sekitar rahim maupun ke organ yang agak jauh dari rahim. Nah, yang di sekitar rahim apa? Kandung kemih. Nah, ketika dia menginvasi kandung kemih, ketika dia menyebar ke kandung kemih, maka akan muncul keluhan berkemih.
ketika pipis kok sakit ya, bisa atau keluar ketika darah pipis nggak? bisa. Oh wow. Benar, Oke. dapat lagi gelas. Wow. Sudah lengkap, padahal di episode sebelumnya saya dapat piring, sekarang dapat Dapat gelasnya gelas. episode berikutnya. Nggak minum seminggu berarti ya. Terus Katanya Dok. minumnya pakai gayung. Oh iya, nggak salah sih, semoga diedit sama editor ya. Terus Dok, apa lagi? Jadi keluar darah bisa ketika berkemih. Dan kalau si anak kanker ini berpindahnya menyebarnya ke daerah rektum, maka akan terjadi perubahan pola buang air besar. Oke. Jadi bisa diare atau bisa malah mampet. Kok jadi agak sembelit ya gitu, atau buang air besar bercampur dengan darah, atau berdarah, buang air besar darah gitu, atau nyeri ketika buang air besar. Jadi gejala-gejala selanjutnya itu tergantung anakannya ini Nyerang nyebarnya kemana. kemana gitu. Iya, Jadi iya. tapi sayangnya ketika dia menyebar kemana, itu sudah terjadi penyebaran, sudah angka kesembuhannya akan makin Menurun. turun gitu. Oke. Maka Tapi bisa disembuhkan. tergantung ditemukannya kapan. Waduh. Oke. Semakin cepat semakin baik, dan jangan ditunda-tunda. Orang ada yang udah ketemu kanker, coba-coba dulu makan apalah ramuan apalah, Ramuannya herbal. terus adalah ke orang pinter dulu, diapain dulu, sehingga makin berjalan gitu. Iya. Kalau misalnya memang sudah ditemukan, langsung ke dokter. Langsung iya diobati. Untuk diobati. Oke, berarti diobatinya harus rutin minum obat atau gimana nih, Dok? Nah, diobatinnya tergantung. Kalau dia masih kecil banget, bisa benjolannya itu langsung dibuang tanpa menyebabkan pemotongan bagian apapun. Oke. Jadi hanya si kankernya itu aja. Tapi dengan berjalan waktu bisa aja si leher rahimnya dibuang semua, gitu. atau dibuang sebagian, atau kalau bila berjalan hebat, penyakitnya lanjut berjalan lagi, lebih lanjut lagi, bisa aja seluruh rahimnya diangkat, sehingga kemungkinan untuk mempunyai anak menjadi turun atau hilang. Jadi bisa juga sih sekarang lagi ngetren minjem rahim ya. Itu bisa, kemungkinan itu bisa dipikirkan dan didiskusikan kepada dokter yang merawat. Nah, kemudian setelah melakukan tindakan operasi, mungkin bisa ditambah dengan tindakan radioterapi. Jadi disinar, bisa di tempat, atau bisa alatnya dimasukkan untuk lebih dekat ke arah area leher rahim. Bisa juga dengan obat-obatan, dengan menggunakan kemoterapi dan sebagainya. Jadi terapinya pilihannya banyak sekali, tergantung individunya, bagaimana stagingnya, stadium dia ada di mana, terus penyakit-penyakit yang lain yang ada apa, tergantung juga umur dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi pilihan pengobatan yang akan dilakukan itu apa. Baiklah, itu ya penting banget untuk para wanita atau keluarganya juga ya, Dok. Ini perlu jadi perhatian bersama juga, entah pasangan dan keluarganya. Ternyata kanker serviks itu bisa dideteksi dini, bisa dicegah, dan juga sebenarnya bisa diobati. Tapi penting untuk melakukan deteksi dini dan juga pencegahan ya, Dok. Sebelum nantinya diobati. Dicatat semua tadi yang dijelaskan oleh Dokter Santi. Berarti ini menandakan juga bahwa baik perempuan maupun laki-laki perlu menjaga dirinya ya, menjaga keluarganya juga supaya terhindar dari kanker. Dan yang paling penting, ternyata kanker serviks itu bisa dideteksi dini dan juga bisa dicegah sebelum nantinya kena dan diobati ya, Dok. Lebih baik dideteksi dini dulu dan dicegah ya, Dok. Iya, karena kanker ini kan menularnya lewat kontak kulit. Kontak kulit kalau yang resiko rendah itu bisa dari sederhana bersentuhan dengan si kutilnya, atau tuker-tukeran sendal, tuker-tukeran anduk, pokoknya pakaian yang menyebabkan terjadinya kontak kulit itu bisa menular. Kalau yang resiko rendah, kalau yang resiko tinggi tuh dominannya menularnya melalui aktivitas seksual. Oke, baiklah. Kontak kulit yang terjadi pada aktivitas seksual. Jadi mari mempraktekkan seks yang aman. Nah, itu dia, dipraktikkan semua yang tadi dijelaskan oleh Dokter Santi, dicegah sebelum nantinya diobati, deteksi dini kanker serviks. Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk nonton video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat Anda yang mau mendengarkan versi podcastnya. Tersedia di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Dah.